Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan eh, dari Desa Pasayangan ya. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah tayangan tentang eh, sebuah sistem bernama elektronik kinerja perangkat desa, di mana ini merupakan salah satu terobosan sistem yang multi user dari mulai kabupaten, kecamatan sampai dengan desa. Nah, apa saja sih fitur yang ada di dalamnya atau apa saja sih yang menjadi keunggulan dari sistem ini atau manfaat dari sistem ini? Yang pertama, dalam elektronik kerja desa ini, di sini ada sebuah role terlebih dahulu, baik dari mulai perangkat desa, kepala desa, dan administrator. Kita akan sampling contohkan dari mulai perangkat desanya sendiri ya. Nah, contoh di sini saya akan memasukkan salah satu perangkat desa bernama Lili, lalu password juga sudah ada. Nah, dalam dashboardnya, ini bisa digunakan di handphone juga ya. Dalam dashboardnya, yang pertama ada dashboard. Ini di dalamnya ada kegiatan, ada identitas, jabatan, strukturalnya pelaksanaan teknis. Nah, ini ada sebuah tampilan review untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 1 hari ini dan kegiatan di bulan ini. Nah, termasuk bisa menambahkan agenda baru. Nah, agenda yang dimaksud itu apa? Agenda yang dimaksud adalah kegiatan harian yang dilakukan oleh perangkat desa. Memang elektronik kinerja ini adalah sasarannya kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam setiap harinya sebagai bukti kedisiplinan dari perangkat desa. Selain itu, di dalamnya ada absensi harian. Nah, untuk absensi hariannya pun cukup simpel, yakni dengan hanya mengklik absensi harian, nanti di sini akan otomatis tersimpan lokasi pada saat melaksanakan absensi, lalu melaksanakan selfie, contohnya seperti ini. Lalu kemudian setelah dia sudah selfie dengan buka kamera, lalu menandatangani. Contoh sampling tanda tangannya seperti ini. Nah, maaf. Nah, contoh seperti ini. Kita simpan absensi. Lalu apa yang akan terjadi? Maka otomatis dia akan muncul sebuah absensi di sini. Dan ada keterangannya status hadir telat. Kenapa hadir telat? Nanti kita akan lihat di admin karena ada settingan jam masuk keluar, istirahat masuk, jam pulang. Termasuk kita lihat bisa lihat lokasinya nih. Nah, kebetulan lokasi pada saat absensi yaitu di Desa Pasayangan, tentunya di kantor desa ya. Nah, sehingga nanti kita akan melihat dengan jelas ini letaknya adalah di kantor desa Pasayangan. Seperti itu. Jadi tidak bisa berbohong lah pada dasarnya seperti itu ya. Nah, ini ada absensi istirahat keluar, ada absensi masuk dari istirahat, dan terakhirnya ada pulang. Setelah itu selesai, maka selesai pula tugas dalam 1 hari ini. Nah, itu untuk absensinya. Nah, selanjutnya kalau misalnya izin atau sakit, misal taruhlah kita akan melaksanakan izin di tanggal 1 April besok, contoh. Seperti ini, sampai dengan 1 April hanya 1 hari. Oke, contoh seperti ini. Kita akan mengirimkan pengajuan alasannya, misalnya keperluan, alasan penting, keperluan keluarga. Contoh seperti ini. Kalau kita kirim pengajuan, maka nanti di sini pula akan ada otomatis muncul eh, surat izinnya atau permohonan izinnya. Nah, di sini surat izin karena izin Andalusi selama 1 hari kerja terhitung mulai 1 April menjalankan izin dengan izin wajib menyerahkan tugas kepada sekretaris desa atau kepala desa langsung di sini ya. Nah, dan ini juga bisa langsung di approval oleh kepala desa nantinya. Nah, jadi bentuknya seperti ini sesuai dengan Verbuk yang mengatur tentang cuti izin perangkat desa. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian selain ini ada pula masuk ke dalam. Nah, ini nanti kita akan sama-sama lihat di admin sistemnya karena ini masih pending sampai dengan tahap approval. Kalau yang sudah approve nanti akan hasilnya seperti ini. Nah, sudah ada tanda tangan QR code dari kepala desa dan otomatis langsung di-generate oleh sistem. Itu ya.
Nah, kemudian di sini ada agenda kegiatan. Nah, kebetulan karena kita menggunakan Chrome, ini gampang. Kalau di Chrome itu eh, di saya berikan akses atau saya masukkan akses agar bisa di input secara otomatis dengan kita hanya mengetikkan sebuah tombol. Namun ini bentrok karena kebetulan saya sedang record jadi tidak bisa melaksanakan record lagi. Oh, ternyata masih bisa ya seperti ini. Contoh saya akan memasukkan kegiatan hari ini yakni membuat sebuah agenda kegiatan dalam satu hari ini. Nah, contoh seperti ini. Nah, dia akan otomatis mengisi semuanya. Nah, ya. Nah, tanggal hari ini jam segini tupoksinya sebagai kasih pelayanan ini otomatis uraian kegiatan sesuai dengan apa yang tadi kita record. Contoh kita ganti lagi. Kita akan sama-sama record lagi ya. Melaksanakan kegiatan eh, untuk kematian warga. Misal kayak gitu ya. Kalau Kestra kan biasanya seperti itu ya. Ulang lagi. Melaksanakan kegiatan penguburan dan pulasara jenazah. Misalnya sih. Maaf, ini masih belum mengerti. Melaksanakan kegiatan warga, yakni salah satunya untuk melaksanakan kegiatan warga, salah satunya untuk pulasara jenazah. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jadi udah selesai. Outputnya pun akan otomatis karena bentuknya kegiatan. Kalau bentuknya laporan nanti dia akan munculkan laporan. Kalau bentuknya kegiatan dia akan munculkan kegiatan. Nah, statusnya masih dalam proses atau dalam proses saja terlebih dahulu. Lalu keterangannya opsional. Boleh diisi, boleh tidak. Kalaupun mau diisi misalnya contohnya terlaksana. Seperti ini. Lalu di endingnya atau setelah selesai kita simpan agenda. Maka dia akan udah otomatis tersimpan nih di sini. Bisa diedit kembali bisa. Mau dicetak harian boleh. Nanti kan muncul kegiatan harian. Nah, atas nama Yandesi dengan NIPD segini. Nah, kegiatannya satu kegiatan terlaksana. Seperti itu. Jadi udah otomatis dan ketika nanti disetujui oleh kepala desa, dia akan ada tanda tangan dari kepala desa. Seperti itu. Nah, kalau mau cetaknya dalam satu bulan bisa nanti dalam satu bulan karena nanti ada apa pencetakan dalam satu bulan nanti direkam kegiatan. Lalu yang berikutnya apa? Nah, di sini juga ada fitur laporan bulanan desa. Nah, desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pencatatan laporan bulanan setiap bulannya. Nah, salah satunya laporan bulanan yang dilaksanakan diantaranya ada yang jenis kegiatan pembangunan, laporan kejadian, laporan data penduduk, laporan lampir, NTCR, laporan harga sembako, dan juga laporan kegiatan kepala desa. Contoh, kita akan membuat laporan kegiatan kepala desa. Nah, ini akan dilaksanakan di bulan Maret. Contohnya adalah pada hari ini kita akan eh, memasukkan data, misalnya kepala desa tadi jam 8.00 itu eh, rapat dengan desa lain, misal seperti itu ya. Tempatnya di Desa Pasayangan misalnya, rapat dengan Babinsa, maaf, dengan Babinsa tentang keamanan desa. Contohnya, hari ini hanya ada ini saja misalnya. Setelah selesai atau dalam satu bulan kita akan menambahkan baris lainnya, silakan, boleh-boleh saja. Kita akan contohkan seperti ini. Lalu di sini ada fitur untuk menandatanganinya. Setiap yang sudah melaksanakan proses laporan bulan atau memberikan laporan, menginput laporannya, kita bisa menandatanganinya nih. Misalnya barusan itu Kak kasih pelayanan eh, apa membuat sekaligus menandatangani kegiatan kepala desa. Ketika selesai, kita akan lihat sama-sama dia akan muncul laporan kegiatan kepala desa yang dilaksanakan di Desa Pasayangan dengan rapat, rapat dengan Babinsa sudah masuk semua. Nah, ini error kenapa? Karena belum masuk dalam apa sistem server gitu ya. Nah, sudah di-solve dalam servernya. Oke, ini salah satu laporan bulanannya dan semuanya formatnya sudah baku. Contoh tadi kepala desa seperti itu. Pembangunan kita tinggal ngisi kegiatan pembangunannya satuan alokasi dan ini sudah mengikuti dalam format laporan bulanan desa yang ada di Kecamatan Lebakwangi tentunya. Nah, ini laporan kejadian jadi hanya tinggal mengisi saja pembunuhan berapa dan lain sebagainya. Kalau ada ya tinggal ada, kalau tidak ada ya kita kosongkan. Contoh
ini sudah selesai. Kita tinggal simpan laporan saja. Nah, kayak gitu dia otomatis akan tersimpan ya. Kalau dirasa cukup gitu ya. Nah, selanjutnya untuk laporan penduduk juga. Nah, nanti dia akan mengikuti. Misalnya tidak ada perubahan apapun, ya kita tinggal simpan laporan saja seperti itu. Ya. Lalu yang berikutnya kita masuk ke em, nah, laporan harian tadi sama dengan laporan harian yang tadi. Laporan terus kemudian rekap kegiatan itu sama dengan rekap kegiatan yang tadi, hanya saja ini dalam bentuk 1 bulan. Itu ya, dia akan memperlihatkan dalam bentuk 1 bulan kalau nanti kegiatannya diisi semua lengkap selama 1 bulan. Kemudian di sini ada file perangkat. Nah, ini adalah seperti SK dan lain sebagainya. Kita akan menyimpannya di sini. Kenapa? Manakala suatu saat nanti diminta, semua folder ada dalam bentuk digitalnya. Lalu kegiatan lainnya nih di luar dari kegiatan tupoksi tadi. Misalnya ada Jumsi dan lain sebagainya. Ini juga masuk dalam kegiatan lainnya yang bisa dicetak kegiatannya. Nah, ini adalah pengajuan izin yang tadi kita sudah praktikkan. Di sini simpan juga izinnya seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah di role Kades, Kepala Desa. Nah, Kades itu akan melaksanakan tentunya absensi harian juga sama seperti halnya perangkat desa. Sudah selesai, simpan absensi ya sama seperti ini, tidak beda gitu ya. Nah, ini kenapa ada yang kecil, ada yang besar? Yang kecil ini karena kita lakukan di laptop. Kalau misalnya kita lakukan di gawai atau di handphone, itu otomatis akan besar karena terrender dengan sendirinya ataupun sistemnya defaultnya adalah untuk membaca sesuai dengan ukuran pixel gitu ya. Nah, lalu ini ada kegiatan KDS, kegiatan kepala desa yang memang tadi seharusnya emang ini dilakukan oleh kepala desa ya untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tadi yang rapat dengan Babinsa dan lain sebagainya ini. Nah, dia akan munculkan seperti ini ya. Nah, namun karena mungkin kepala desanya kadang-kadang ada yang rajin, ada pada artian mengisi dalam sistem dikarenakan apa kesibukan, kadang-kadang kan nggak bisa untuk mengisinya, akhirnya diisi oleh kasih pelayanan atau kasih pemerintahan. Nah, ini sah-sah saja gitu ya. Nah, selanjutnya adalah validasi absensi. Nah, ini untuk absensi yang tadi. Nah, kita akan sama-sama nanti lihat di admin ya. Absensi yang tadi sudah dilakukan oleh para perangkat desa dan kepala desa itu perlu diadakan aksi penandatanganan digital oleh kepala desa agar nanti muncul QR code-nya. Nah, ketika sudah muncul QR code-nya nanti ada verifikasi karena nanti ketika diverifikasi QR code-nya dia akan muncul ini bawaan atau hasil benar-benar dari sistem gitu ya. Nah, ini pada dasar laporan yang tadi tadi sudah dibuat oleh kasih pelayanan kegiatan KDS. Kita bisa lihat juga nih di sini kepala desa bisa melihat laporannya. Nah, seperti ini. Ketika nanti di oke, klik setuju oleh kepala desa, kayak yang akan terjadi adalah ini otomatis disetujui dan bisa dilihat lagi di perangkat desa itu eh, apa statusnya sudah ditandatangani oleh kepala desa atau sudah muncul QR code-nya. Nah, lalu ada riwayat validasi yang dilakukan oleh kepala desa. Seperti ini. Ya. Nah, ada monitoring absensi. Nah, kita bisa melihat beberapa perangkat desa yang sudah melaksanakan proses absensi. Kalau dan di sini kita bisa melihat juga yang izin, yang dinas luar dan lain sebagainya, kita bisa memantaunya. Nah, ketika ada yang izin kayak tadi Kasih Kesa akan melaksanakan izin di tanggal 1 April. Nanti ada di tanggal 1 April karena ini kan belum masuk ke waktunya ya, itu akan muncul Kasih Kesa melaksanakan izin ya atau pengajuan izin Kasih Kesanya disetujui dulu. Ini kan belum disetujui nih sama kepala desa. Kita setujui dulu di tanggal 1 April nanti Kasih Kesa tidak bisa hadir dan suratnya juga otomatis sudah ditandatangani oleh kepala desa QR code ya. Nah, sudah setelah selesai nanti dia akan muncul lagi tadi di validasi um, monitoring absensi di tanggal 1 April. Kasihnya sudah melaksanakan izin. Nah, langsung karena tadi sudah divalidasi oleh kepala desa. Nah, ini lalu terakhir adalah apa untuk rekapitulasi perangkat desa. Seperti itu. Nanti rekapitulasi ini gunanya apa? Melihat perangkat desa mana saja yang rajin melaksanakan kegiatan agenda harian. Contoh, ini ada yang melakukan sampai 18 kali
Jadi ada yang masih nol dan lain sebagainya. Ini memang controlling kinerja para perangkat desa gitu ya. Nah, oke, ini dashboard dari kepala desa. Terakhir, ini adalah dari admin. Apa aja yang bisa dilakukan oleh si admin? Admin, oke, sebentar. Nah, ini menggunakan kode desa. Nah, oke. Admin sama bisa melihat dashboard dari perangkat desa ini ada total 11 orang, 11 tupoksi, 4 SKTK itu strukturalnya karena di kita itu ada kepala desa, terus sekretariat, pelaksana teknis, dan juga pelaksana kewilayahan gitu ya. Nah, ini ada 69 total yang sudah dilaksanakan agendanya oleh perangkat desa gitu ya. Nah, selama 3 bulan ini, nah hari ini itu ada satu orang yang melaksanakan agenda tadi kasih Kesa. Nah, lalu ada 19 bulan dari yang tadi yang atas dengan yang kasih Kesa barusan ya. Nah, ini juga ada user terbaru yang melaksanakan proses updating, dia bisa melihat. Di sini bisa kelola user, bisa menghapus dan menambah perangkat desa tentunya. Nah, begitu pun SOTK-nya atau tupoksinya dan terakhir program kerjanya gitu ya. Nah, ini dilakukan oleh admin. Nah, berikutnya admin juga bisa melaksanakan monitoring. Termasuk admin juga bisa melaksanakan kelola kehadiran nanti. Kita akan sama-sama lihat. Nah, rekap absensi. Nah, ini rekap absensi yang akan dilakukan oleh admin. Gimana? Admin akan mencetak laporan kehadiran yang dilakukan oleh perangkat desa selama kurun waktu 1 bulan. Nah, ini minggu pertama dan lalu ini kita filter lagi di minggu kedua. Nah, ini dia tantangannya juga akan terenter. Ini sudah mengikuti em, panduan dalam tata naskah dinas desa di Kabupaten Kuningan. Jadi tidak keluar dari jalur em, regulasi atau konsideran yang menjadi dasar hukum untuk melaksanakan tata tertib administrasi gitu ya. Nah, selanjutnya selain rekapitulasi, cetak mingguan dan cetak bulanan, itu bisa memantau juga tadi apa pengajuan izin. Ini admin juga bisa melaksanakan apa approval selain kepala desa bisa dilaksanakan oleh admin atas dasar persetujuan dari kepala desa. Jadi manakala kepala desa sedang sibuk dan memang tidak melaksanakan sama sekali, yang penting dikonfirmasi kepala desa mengizinkan untuk approval, maka admin juga bisa melaksanakan approval. Nah, ini terakhir adalah kelola kehadiran. Kelola kehadiran ini dilakukan manakala ada yang memang pada saat 1 hari ini tidak melaksanakan absen, tapi ternyata sakit dan tidak mengajukan sakitnya. Contoh, Idin Saidin ini sakit hari ini misalnya. Nah, kita admin itu bisa memberikan keterangan sakit agar nanti muncul di sini ada 3 orang yang melaksanakan proses absensi gitu ya. Selain ini ada si kepala desa dengan Didin Saidin yang melaksanakan apa sakit karena satu orang sakit gitu ya. 8 orang belum absen. Nah, seperti itu. Nah, ini rekapitulasi. Ini rekapitulasi kegiatan yang dilakukan oleh em, perangkat desa sama seperti tadi di kepala desa bisa monitoring kegiatan dari perangkat desa ya. Nah, ini ada pesan hub, pesan dari kabupaten dan kecamatan manakala ada permintaan data, gitu ya, atau ada pesan dari kecamatan. Nanti kita akan sama-sama lihat yang mode kecamatannya. Lalu berikutnya ada, nah ini dia pengaturan absensi. Sini mulai masuk jam berapa, batas masuk terlambat sampai jam berapa, pengaturan lokasi GPS, lalu jangkauannya ini saya buat sementara 10 juta ini ya, 10 juta apa nih, 100 juta maaf, 100 juta meter ya. Biar nanti sementara bisa absen di mana saja ini sebagai ini saja percobaan. Lalu ini batas terlambatnya, batas keluar dan jam istirahat serta jam pulang. Nah, ketika jam 8 sampai jam 8.30 tepat waktu. Nah, lewat di lebih daripada 31 maka terlambat. Setelah 8.31 maka sangat terlambat. Seperti itu sistemnya. Nah, lalu ini ada data em, apa untuk pengaturan aplikasinya, nama desanya. Karena ini nanti bisa multi user, bisa digunakan oleh desa manapun, pinsinya dan lain sebagainya, identitas desa lah ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita bisa mengupload logonya sesuai dengan
logo desa masing-masing gitu ya. Nah, nanti akan terreview kop suratnya seperti tadi yang udah kita lihat di laporan-laporan lainnya gitu ya. Dan di sini ada pengaturan cuti tahunan nih atau cuti hari libur lah ya. Nah, seperti ini. Dia nanti akan dilaksanakan di hari apa, nah, apa saja gitu ya. Nah, ini nanti kita akan sama-sama bisa setting lah ya. Nah, itu dia untuk dashboard dari role perangkat desa, kepala desa, administrator. Kita sekarang masuk ke dashboard kabupaten. Contoh, kita akan cek Kabupaten Kuningan nih. Oke, maaf. Oke, nah ini Kabupaten Kuningan yang sudah tersinkronisasi itu adalah tadi Desa Pasayangan. Kita lihat kehadirannya. Nah, ternyata tadi Pasayangan yang sudah melaksanakan apa proses kehadiran di bulan Maret ini bisa dipantau ya. Yang izin termasuk dengan sampai dengan hari ini nih, ya, termasuk ada progresnya nih, progres ketidakhadirannya, itu ya. Itu tanpa harus meminta data, ini sudah melihat data langsung. Begitupun laporan bulanannya tadi karena siapa tadi kasih pelayanan melaksanakan approval rapat dengan Babinsa sehingga muncul nih ya. Nah, seperti itu. Kalau ada lagi kegiatan yang apa basisnya adalah kegiatan dari yang ini ya, pembangunan, kejadian dan lain sebagainya, ini akan otomatis terisi. Nantinya dia akan ada checklist dan ada dokumen yang bisa dilihat gitu ya. Ini berapa persen nih. Nah, nanti akan muncul. Yang izin cuti pun sama bisa dilihat. Siapa aja yang izin cuti dalam satu, nah, termasuk bisa melihat suratnya. Contoh tadi ya. Nah, seperti ini. Sama, kabupaten bisa melihat suratnya, bisa memantaunya. Nah, kabupaten juga bisa melaksanakan tadi proses apa untuk memberikan pesan atau notifikasi kepada desa untuk mengerjakan apa dan lain sebagainya. Kalau mau dimasukkan dengan termasuk PDF dan lain sebagainya itu sangat bisa, gitu ya. Permintaan data pun, nah kalau permintaan data ini akan otomatis nanti akan muncul pula lampiran seperti tadi di pesan. Harus wajib untuk menyimpan di lampiran yang sudah disediakan, gitu ya. Nah, lalu ini adalah dashboard untuk kelola desanya. Nah, ini yang sudah terhubung karena baru satu desa Pasayangan. Nah, ini provinsinya. Kalau dari kita klik, nanti akan muncul kabupatennya. Kalau kita sudah klik, itu tadi di Kuningan, dan muncul kecamatannya, lalu Bakuani, dan terakhir desanya. Bisa contoh Pajawan Kidul. Nah, tinggal masukkan URL sistemnya, dan ini akan mengenerate APK-nya. Contoh seperti ini. Nanti ini APK ini akan disimpan di um, URL desa. Jadi nanti desa tadi kan ada ini ya. Kita akan lihat lagi di admin ada memasukkan APK. Nah, di sini juga akan harus memasukkan APK gitu ya. Oke. Dan, nah, intinya nanti dia harus memasukkan APK ini ke dalam dashboard di desanya agar terhubung dengan kabupaten dan kecamatan. Nah, lalu terakhir ini adalah sinkronisasi. Ketika sudah terhubung dengan kelola desa, dia akan harus disinkronisasi agar bisa ditarik datanya. Seperti itu. Nah, inilah sistem elektronik kinerja yang berkaitan dengan sistem informasi desa untuk kemudahan dalam menjalankan kegiatan sekaligus menjalankan proses kedisiplinan perangkat desa yang mungkin bisa menunjang dalam kinerja perangkat desa yang lebih baik lagi ke depan. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ini hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat merdesa melalui perangkat desa berjaya dengan PPDI Jaya. Mari kita song-song masa depan desa semakin cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.